Yang kami hormati, kami muliakan keluarga besar komunitas Tikwa, keluarga besar Pak Perwola dari Rampang. Yang kami hormati, kami muliakan. Yang kami hormati, kami muliakan keluarga besar pelai laki-laki di Mario. Ya, memang ayat itu menjelaskan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa tujuan Allah? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Sehingga pada hari ini antara anak kita Suwardi Sudirman dari keluarga Bugis dan Eka Wardani dari keluarga Jawa itu bertemu dan menjadi jodoh. Teman-teman sudah nikah nih? Malam pertama tadi sudah, tadi malam sudah. Belum? Lewat satu malam. Agama itu menganjurkan harus disegerakan. Iya, harus disegerakan. Oh, rahasia. Ya, Bapak Ibu saudara yang hadir, insya Allah mudah-mudahan nanti mendapatkan orang cantik ketemu dengan anak gagah. Insya Allah matu si anaknya mendapatkan anak soleh dan solehah. Amin. Ya, tadi ada masukan nanti katanya anaknya kalau laki-laki namanya Oja, Oji Jawa. Kalau perempuan namanya Ija. Ya, tapi nantilah. Ya. Yang jelas kesatuan kita, lita'arafu, harus saling kenal mengenal. Sehingga hari ini alhamdulillah kita dipersatukan. Bapak Ibu saudara yang hadir, dalam pernikahan saya sudah sekitar 10 tahun lebih keliling Sulawesi Selatan di banyak kabupaten nasihat pernikahan. Bahkan ceramah kami sudah banyak ditonton di YouTube, di TikTok, Instagram, dan banyak macam media. Nabi itu pesankan kepada kita, kalau mau langgeng selalu hubungan tak. Kalau mau selalu langgeng hubungan tak, kita ikuti bagaimana sunnah Nabi. Yang pertama, Suwardi, Nabi itu berpesan kepada kita, sewaktu-waktu makanlah dengan istrimu sepiring berdua. Makan bakso, makan mie pangsi, makan ya enak, makan bareng. Ini sunnah Nabi. Yang kedua, minumlah dengan istrimu satu gelas berdua. Bahkan Nabi ketika istrinya Aisyah sudah minum di gelas, Nabi memakai gelas itu. Nabi memakai gelas itu, yang gelas dipakai istrinya itu juga yang dia pakai Nabi. Saking romantisnya Nabi. Bahkan Bapak Ibu, Nabi mengatakan, sewaktu-waktu mandilah dengan istrimu dalam satu kamar mandi. Bro, biasa jadi mandi dengan suami dan satu kamar mandi. Alhamdulillah. Ini sunnah Nabi, Pak. Makanya lebih gigi rumah, kamar mandinya itu bagus 2 meter persegi. Ya, bagus dipakai mandi bareng. Ya, saya jadi. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian hadir. Selanjutnya, Suwardi, Nabi mengatakan, kalau istrimu punya masalah, baringkan dia di dadamu. Insya Allah itu mudah terselesaikan masalahnya. Eka, kalau suami punya kalau dia dari kerja dia capek, baringkan dia di pahamu, mudah hilang capeknya. Suwardi, sukalah mengantar istrimu. Jangan kasih pergi saja, naik ojek saja atau naik Grab, jangan. Nabi menganjurkan kita senang mengantar istri, kecuali kita ada kesibukan. Bapak Ibu saudara hadir, kata guru saya, pengantin baru itu seharusnya begini. Saya waktu ke Surabaya, mewakili Majelis Ulama Sidrap Studi Banding di Surabaya. Kata guru saya begini, kalau pengantin baru itu malam pertama yang dilakukan adalah tamatkan dulu 5 juz. Seperti tamatkan dulu 5 juz, baru baca la ilaha illallah 100 kali. Baru setelah itu baca salawat 100 kali. Besok ini tombol. Tapi ada Pak, ada teman saya pengantin baru, lebih 10 doa yang hafal. Iya, lebih 10 doa yang hafal. Pada saya katanya pengantin baru Pak Ustaz, waktu saya pengantin baru, lebih 10 doa saya hafal. Tapi waktu saya malam pengantin baru, biar basmalah hampir saya lupa. Ya, luar biasa. Makanya, kalaupun itu jangan pernah lupa baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana. Di Bugis Pak, ada itu namanya papak kerawah. Kalau ini dipakai, insya Allah tidak akan ada yang memisahkan kita kecuali kematian. Bagaimana caranya? Suwardi, kalau kita sentuh pertama istri kita,
kasih ketemu ibu jarita dengan ibu jarinya. Baru kita baca asyhadu alla ilaha illallah. Baru lanjutkan istri tak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah bacaan, inilah kalimat tidak pernah dia sebuah. Selalu bersama, selalu bersambung. Berangkat iye, berangkat ini, insya Allah tidak akan ada yang memisahkan kita kecuali kematian. Ya, dan ini penting. Bapak Ibu sekalian yang hadir. Selanjutnya, sunnah Nabi kalau mau selalu langgeng hubungan tak jaga ketiga. Pertama sordi jaga sholat tak, jaga sholatnya istri tak. Yang kedua adalah jujur sama pasangan tak. Jujurlah sama pasangan. Yang ketiga, kalau mau selalu langgeng hubungan tak, hargai keluarga suami tak, hargai keluarga istri tak. Upayakan sama-sama cara kita memperlakukan. Karena biasa Bu, ada laki-laki kalau bapaknya datang dibelikan rokok yang paling mahal. Ya, tapi kalau mertuanya datang paling hijau 5.000 satu bungkus. Jangan. Biasa juga ada perempuan kalau mamanya datang, mak di situ duduk mak. Apa mau kita makan mak? Pilih-pilih kita mak. Di situ kita bermalam mak, kamar utama. Kalau mamanya datang, tapi kalau mertuanya datang, baru suara mobilnya ada dengar, masuk papan sudah cemberut. Datang lagi tuh mamamu dari Mario, bawa beras tas sedikit, bawa beras tas sedikit, baru dikasih uang pulang 2 juta. Jangan. Usahakan perlakukan sama. Berkurang cantiknya wanita kalau ada wanita yang tidak menghargai keluarga suaminya. Berkurang tampaknya seorang laki-laki kalau ada laki-laki yang tidak menghargai keluarga istrinya. Makanya usahakan papada-padai si jinna laki tak si jita toh, si jinna bene tak si jita toh. Ya, cukup istri satu saja. Cukup satu istri saja. Bapak Ibu saudara yang hadir. Selanjutnya, saya mau kasih tahu obat awet muda. Karena saya lihat masih muda semua, obat awet muda. Kata guru saya, kalau ini kita pakai, kalau sudah di hubungan pertama, mau lanjut hubungan kedua, jangan dulu. Sebelum ambil ke air minum 1 gelas, baru bacakan inna a'tainakal kautsar 3 kali. Baru baca salawat 7 kali. Baru minum berdua dengan istri tak. Berkah itu insya Allah selalu awet muda dilihat orang. Tapi ini Bu, berlaku untuk pengantin yang masih muda. Kalau pengantin yang sudah 50 tahun ke atas, jangan dipakai. Nanti dia itu teman pulang atau bulan ini. Ya, Bapak Ibu sekalian hadir. Kewajibannya itu laki-laki menafkahi istri lahir dan batin. Karena suami itu adalah surga abadi. Kepanjangannya suami, surga abadi untuk istri. Kepanjangannya istri, istana tempat istirahat untuk suami. Istri itu adalah bendahara. Makanya kasih istrimu dia yang atur. Dia yang atur keuangan. Apakah tahu ya nih Pak? Dia semua mau tahu isi kulkas, dia semua tahu. Pokoknya dia semua mau tahu. Sebenarnya itu pekerjaan wanita, tapi wanita juga harus tahu diri. Ada juga wanita dikasih uang diatur, beli baju di malam hari, tapi suaminya dibelikan 4 ji. Jangan, harus atur baik-baik. Bapak Ibu sekalian hadir. Selanjutnya, insya Allah besok-besok sudah dikaruniai anak, dikasih dan segera dikaruniai oleh Allah anak. Kalau mungkin nanti selamat anak tak, mungkin tidak disesar dan tidak keguguran. Kata guru saya begini, istri saya itu Pak, 1 sampai 4 bulan kandungannya, saya selalu alus-alus perutnya saya baca, ya hayyu ya qayyum, supaya janin itu kuat, ya hayyu ya qayyum. 4 sampai 9 bulan saya sering alus-alus lagi perutnya, ya musawwir, wahai Allah yang maha menyempurnakan, supaya anak kita itu sempurna dan tidak lahir secara prematur. Kalau sudah sampai 9 bulan, baca doanya Nabi Yunus supaya mudah melahirkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu memudahkan. Tapi ada yang lebih mudah. Ibu, siapa yang lebih sayang kepada anaknya? Laki-laki, mama atau ibu? Mama atau bapak? Siapa yang lebih penyayang kepada anaknya? Mama atau bapak? Mama atau bapak? Kalau saya bapak.
Kenapa Bapak? Saking cintanya Bapak sama anaknya, masih di dalam perut anaknya, dia terus tengok. Sering-sering aku nak kunjungi. Ya, dia tuh nak pakai tuh lupa berlomo. Dia kalau seragi ukam cilik-cilik, lo mau cilik maka? Jangan. Bisa tuh berita dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu saudara yang hadir. Ya, ini penting Pak. Selanjutnya, terakhir. Tapi ada yang lebih mujarab. Ada yang lebih mujarab. Nanti kalau sudah 9 bulan, ambil ki air. Ya, berwudu ki dulu, baru ambil ki air, baru bacakan salawat itu juga berwudu, salat 2 rakaat, ambil air 1 gelas atau di botol, baru bacakan ki Quran surah An-Nahl ayat 78. An-Nahl ayat 78. Salawat 7 kali, baru bacakan ini 7 kali, baru kita kasih minum istri atau kasih kena di perutnya. Insya Allah itu mudah kelahirannya. Quran surah An-Nahl ayat 78 itu sangat mudah. Bapak Ibu saudara yang hadir. Terakhir kita sungkeman dulu. Kata guru saya pengantin baru itu kalau kalolo dan anak darah. Kalau pengantin baru itu malam pertama jangan sentuh istrimu sebelum 1. Tamatkan dulu 5 juz. Yang kedua, ini kata guru saya Pak, tamatkan dulu 5 juz, baru baca la ilaha illallah 100 kali, baru baca salawat 100 kali. Tapi ada teman saya Pak, waktu pengantin baru 10 doa nak hafal, lebih 10 doa nak hafal. Tetapi dia bilang, Pak Ustaz, waktu nasa botim baru Kak, malam pertama aja nama kade pertama 5 juz, nama bismillah saya dia lupa baca. Makanya kalau tidak bisa kita lakukan itu, ini saja kita baca. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan rasaktana, supaya nanti anak tak soleh dan solehah. Bapak Ibu saudara yang hadir, ada doa yang dibaca supaya selalu langgeng hubungan tak, Pak Anto. Ada doa yang dibaca kalau pertama ki menyentuh istri tak. Papa kerawana ugie. Kalau ini kita baca tidak akan ada insya Allah yang memisahkan kita kecuali kematian. Bagaimana caranya Pak Anto? Sewaktu-waktu ketemukan ibu jarita dengan ibu jarinya istri cantik tak, baru kita baca asyhadu alla ilaha illallah, baru diteruskan istri tak wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena ini kalimat tidak menyambung, selalu bersama ini kalimat. Berkah itu Pak Anto, insya Allah tidak akan ada yang memisahkan kita kecuali kematian. Yang selanjutnya, sekarang Pak Anto kita adalah suami. Kepanjangannya suami itu adalah surga abadi milik istri. Surga abadi milik istri. Tapi kalau istri, artinya kepanjangannya adalah istana tempat istirahat untuk suami. Istana tempat istirahat untuk suami. Makanya istri, kalau ada suami tak duduk-duduk, jangan cemberut. Ada istri tak duduk-duduk, jangan sering mengomel. Ada istri tak duduk-duduk, banyak-banyak senyum. Karena wanita itu ada litaskunu ilaiha, penyejuk hati untuk suaminya. Tapi saya lihat wanita ini sudah cantik dan bersenyum lagi. Bapak Ibu saudara yang hadir, selanjutnya kewajiban laki-laki itu menafkahi istri lahir dan batin. Makanya laki-laki nanti belikan istrimu kipas, belikan juga kulkas, belikan juga emas, belikan juga tas, belikan juga mobil ras atau sekalian Alphard. Ya. Tapi perlu kita tahu, perlu kita paham bahwa meskipun ada kipas, ada emas, ada kulkas, ada tas, ada mobil ras, tapi kalau tidak ada casta, tidak ada pacasta, pulang dulu ke Jakarta pakai mobil ambulans berobat. Tapi insya Allah apa meskipun bagaimana kayanya laki-laki, meskipun bagaimana banyak nyawanya laki-laki, meskipun bagaimana bagusnya pekerjaannya laki-laki, tapi kalau tidak ada patebanya, rugi saja. Tapi minta tolong kita kasih bagian dulu tangan tak Pak, atau kasih bagian tangan tak. Insya Allah kita betak ada ajunah. Insya Allah kuat di kuliah. Bapak Ibu saudara hadir, selanjutnya Pak Anto, kewajiban taktu, kewajiban kita karena istri kita itu adalah bendahara. Pak Anto, istri kita itu adalah bendahara. Jadi keuangan itu kasih istri tak dia kelola.
Karena banyak juga laki-laki Pak, dia mau tahu isinya kulkas, dia mau tahu isinya, pokoknya dia semua mau kelola keuangan. Kasih istri tak, dia yang kelola. Tapi makun rei harus tulisan apa dari tonton makun rei, ya lagi dia nalina matur di mana kamu beli jaju 5 mari. Ya kesilakan na bayi 4 saja na beli kami. Harus diatur baik-baik keuangan. Bapak Ibu sekalian hadir. Selanjutnya obat, karena saya lihat masih muda ki semua, saya mau kasih tahu ki obat supaya awet muda ki. Pantok kalau sudah ki hubungan pertama, mau ki lanjut hubungan kedua, rasanya gimana dulu. Sebelum kita lanjut Pak Anto, supaya awet muda ki selalu ambil ki air 1 gelas, baru bacakan ki inna a'tainakal kausar 3 kali. Kapal amudi kita hafal jadi. Baru bacakan selawat 7 kali di air. Baru kita minum berdua dengan istri tak. Minum ki berdua dengan istri. Berkah itu di insyaallah Panto selalu ki awet muda dilihat. Tapi ini Bu berlaku untuk pengantin yang masih muda. Tapi kalau pengantin yang sudah lama, yang sudah tua jangan ki pakai. Dia itu tambah lalu bulana, mata bulana nih. Bapak Ibu sekalian hadir, Panto Nabi menyampaikan kepada kita kalau mau selalu langgeng hubungan tak. Nabi mengatakan sewaktu-waktu makanlah dengan istrimu sepiring berdua. Yang kedua Nabi menyampaikan ke kita sewaktu-waktu minumlah dengan istrimu segelas berdua. Bahkan romantisnya Nabi, ya kau minum ibenena kalau istrinya minum di gelas. Nabi juga pakai gelas itu. Di mana istrinya kendri tepat timunna benena, di situ juga dia dipakai minum. Saking romantisnya Nabi. Bahkan Pak Anto, Nabi katakan begini, sewaktu-waktu mandilah dengan istrimu dalam satu kamar mandi. Bu, besok dia si bala kita satu kamar mandi. Dia pernah kan? Baik, dia nanti Bu, masih ada banyak sunnah Nabi yang belum kita lakukan. Padahal ini penting Pak, satu kamar mandi. Karena Nabi mengatakan itu akan melanggengkan hubungan kita. Bapak Ibu sekalian hadir. Selanjutnya beti makun rei kanjae macet bupai topole macet penguju Allah. Kalau mau berangkat kerja suami tak, meskipun sama-sama kerja, supaya selamat suami tak di pekerjaannya dan tidak ada wanita lain yang goda, cium tangannya baru baca salamun kaulang min rabbir rahim. Insyaallah selama itu suami tak di kerjanya. Datang lagi suami tak, wanita kanjae macet dupai topole. Ada suami tak bawa uang, ada suami tak bawa